Ini loh yang kumaksud tadi Kak. Apakah kata Tuhan bila disematkan pada sesembahan bermakna Tuhan? Iya udah dijawab dari tadi. Kamu tanya yang lain nggak kreatif banget sih pertanyaanmu. Tadi udah ditanya, udah dijawab. Kamu tuh nggak kreatif banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun aku ya. Waalaikumsalam. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bertanya nggak usah turun di sini aja bertanya. Kok kau takut sekali ada Bang Zuma naik? Jadi Bang Zuma, ini kita banyak pasien-pasien Bang Zuma tadi ini gejalanya udah mencret-mencret Bang Zuma. Ya gejalanya sudah mencret-mencret. Ini nggak tahu nih mungkin mau diobatin apa mungkin sama Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Oke, bentar aja. Jadi ajaran Yesus itu kan selama 3 tahun. Ajaran Yesus selama 3 tahun itu masih tauhid. Ajaran tauhid dan ajaran tentang syariat. Dia punya hukum-hukum syariat Taurat. Tapi ketika ada roh goib yang masuk ke diri Paulus seketika ajaran Yesus itu ajaran seperti ajaran roh. Makanya yang dicari ini adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, makhluk inilah yang mempengaruhi Paulus berubah secara frontal 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya ketika dia masih di Yahudi. Begitu makhluk ini datang mempengaruhi Paulus, seketika semuanya berubah. Bahkan dia berani mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Dalam bahasa Yunani, diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini parahnya. Makanya ditanya dan dicari. Sampai hari ini kita belum menemukan makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu. Nah ini mungkin teman-teman Kristen ada yang bisa menjawab. Ini siapa ini yang ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Habis itu percaya aja gitu. Karena makhluk ini berkata aku Yesus, maka semua Kristen percaya. Dicari dong, siapa makhluk ini yang sok-sok ngaku Yesus? Karena Yesus kan sudah di langit. Nah, oleh karena pengaruh makhluk inilah kemudian yang ngaku Yesus, Paulus kesurupan, membuat buku 13 buku, sampai semua ajarannya ditelan mentah-mentah oleh orang Kristen, menjadilah mereka makhluk bingung. Coba lihat pembedaan antara Yesus ketika dia masih ada di Yerusalem selama 3 tahun ngajar. Apakah ada di situ ajaran tentang paganisme? Tidak ada. Yesus murni mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Selesai. Murni mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Selesai. Tapi ketika terjadi ada manusia bernama Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus, maka seketika ajaran Yesus ini berubah menjadi paganisme. Nah itu Dinda Natali yang harus dikejar kepada teman-teman Kristen. Kita cari tahu siapa makhluk yang datang dengan gambonya, dengan sombongnya mengaku Yesus. Siapa sih dia? Karena iblis pun bisa nyamar menjadi malaikat, apalagi nyamar manusia. Karena ketika datang kepada Paulus, makhluk ini hanya nyamar manusia. Dia katakan, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kamu aniaya. Nah, berarti dia ngaku manusia. Sedangkan di Bible dikatakan, iblis itu bisa nyamar menjadi malaikat. Nah ini dia nyamar hanya menjadi manusia. Makanya kita cari tahu, siapa sih makhluk ini? Kok bisa-bisanya ngaku Yesus? Gara-gara makhluk inilah kemudian jadikan Paulus sebagai kaki tangannya untuk menggiring manusia menuju menyembah kepada korban yang digantung di atas pohon. Yang tadinya mayat seketika bangkit dari kubur jadi Tuhan. Nah itu dia. Silakan kalau ada Kristen atau Selamat siang Daeng semua. Selamat siang. Saya mau bertanya sama Daeng semua. Siang. Ya. Dari mana percakapan seperti itu yang kau udah dapati? Di ajaran mana? Yesus mengatakan. Yesus mengatakan di mana ayatnya? Tunjukkan. Oke. Yesus. Sabar bang, sabar ya. Pelan-pelan kita, nggak usah emosi. Santai aja. Indonesia loh ini. Kita bukan di luar negeri, di negara mayoritas Kristen. Kita di Indonesia. Dikelilingi umat Islam yang damai sejahtera. Santai aja kita. Oke? Kita di Indonesia, udah merdeka. Umat Islam sudah mengusir penjajah. Jadi kita nggak usah lagi emosi. Jadi gini. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti menurut Yesus, setelah dia pergi yang datang adalah manusia. Ya, itu titik tumpunya itu di situ.
Kata Yesus, wahai Bani Israel. Ini belum nyebrang nih, belum ke Paulus. Paulus kan beda nanti ajarannya tuh. Wahai muridku Bani Israel, apa yang kamu katakan itu betul. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran atau manusia penghibur ini tidak akan datang kepadamu. Makanya dia minta kepada Bapa. Itu roh penghibur itu siapa yang dimaksud itu? Roh kebenaran atau seorang penolong lain sudah pasti bukan Yesus. Siapapun dia, mau dia. Mana kau bilang katakan bukan dia Yesus? Di mana dalilnya bahwa roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah Yesus? Di mana setelah Yesus? Jangan pancing saya untuk tertawa ya. Ini masih panjang. Setelah Yesus. Ya, di mana Yesus mengatakan bahwa setelah aku pergi yang datang adalah aku. Kan yang datang penolong lain. Tidak ada lagi kebenaran aku pergi. Maka percayalah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana dalilnya? Jangan cuman cuap-cuap. Ingat, sekali lagi. Dengarkan. 15 detik. Dengarkan. Di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Yesus minta agar datang penolong. Penolong itu manusia. Tetapi ternyata Paulus yang datang kepadanya hanya suara. Ini yang mau dicari nih. Karena suara inilah yang merasuki Paulus sehingga Eropa sampai ke Asia melalui penjajah kalian menyembah makhluk yang diproklamirkan makhluk tersebut. Ayo. Gara-gara roh yang mengaku akulah Yesus inilah sehingga kalian berubah menjadi manusia tapi tidak berakal. Masakan ada Tuhan lebih muda daripada ibunya? Masakan ada Tuhan jadi bayi? Masakan ada Tuhan dibunuh oleh makhluknya? Masakan ada Tuhan disunat? Ada Tuhan netek? Siapa yang menyebabkan itu semua? Makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Makhluk itulah yang menyebabkan kalian menjadi umat sedeng. Dibilang manusia kagak, dibilang waras juga kagak. Tapi pintar, masalah dunia pintar, tapi masalah agama konyol, sontoloyo. Masakan Tuhan datang menjadi bayi? Iya. Yang ngajarin sopo? Makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya cari tahu, siapa ini yang mengaku Yesus? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 7, nomor 23, 24, 25, 26. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, rek. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau pergi ke situ. Camkanlah, aku sudah mengatakannya untukmu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, apabila ada orang berkata bertemu Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai dengan cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini sopo? Ayo, siapa? Siapa yang datang kepada Paulus ini? Ngaku Yesus. Bahkan di dalam kisah para pewarta 1 nomor 11, Anda baca, catat baik-baik. Apa kata yang ada tertulis di sana? Di kisah para rasul 11 itu. Kisah para rasul 1 nomor 11. Malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Hello. Yesus ini sama. Yesus ini. Sabar. Yesus ini akan terangkat ke langit meninggalkan kamu. Dan akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dari ketika dia turun, ketika dia naik ke surga. Artinya kepala dan otak kalian akan panas dengan tembak ini. Kisah para rasul 1 nomor 11. Malaikat mengatakan, kamu melihat Yesus naik ke langit, begitu juga nanti kedatangannya. Sama, dia datang dengan jasadnya, lengkap dengan biji zakarnya, lengkap dengan badannya, utuh. Lalu yang datang kepada Paulus, iki sopo? Cuman suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa?
Silakan Anda jawab, silakan Anda pikirkan, datangkan pendeta yang menguasai Bible, yang S7, yang pernah sekolah di Vatikan, biar kita diskusi baik-baik. Yang awam, Kristen yang awam, yang hanya modal imani saja, duduk cantik aja. Datangkan pendeta yang menguasai Bible. Silakan. Oke bang. Ini aku mau ngomong sedikit. Ini mengenai yang bang bilang Yohanes 14 ayat 16. Yang artinya aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yaitu aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku tidak hidup dan kemanapun aku hidup. Pada waktulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini bang, ini mengenai roh kebenaran yang artinya roh kudus. Gitu loh bang. Abang jangan gini bang. Abang jangan lupa. Gini loh bang maksud gue bang. Abang jangan lupa di dalam Kristen ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Secara tidak langsung abang mengartikan ayat ini kan sebagai tanda penolakan bahwasannya dia tidak ada. Itu kayak mana kira-kira bang? Oke, baik. Yang Anda harus tahu, kalau yang dimaksud, yang diminta oleh Yesus itu adalah Roh Kudus, yang datang kemudian setelah Yesus terangkat. Betapa banyak kemudian Roh Kudus yang sudah digambarkan di dalam kitabnya orang Yahudi termasuk Yesus. Aku akan menghembusi kalian Roh Kudus. Elizabeth kedatangan Roh Kudus, Zakaria kedatangan Roh Kudus, Meliam juga kedatangan Roh Kudus, Maria mama daripada Yesus kedatangan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis kedatangan Roh Kudus. Sementara Yesus mengatakan Roh Kudus ini, roh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Loh, gimana ceritanya? Bukannya Roh Kudus sudah Yesus hembusin ke murid-muridnya? Berarti roh kebenaran ini berbeda dengan Roh Kudus. Yang datang adalah seorang penghibur yang diminta kemudian Yesus kepada Tuhannya. Roh Kudus dan roh kebenaran itu berbeda. Roh Kudus dan seorang penolong lain berbeda. Roh Kudus dan seorang penghibur itu berbeda. Jadi yang datang adalah seorang penghibur dikawal oleh Roh Kudus. Itu betul. Jadi Anda harus pahami bahwa ajarannya datang kemudian itu adalah seorang penolong lain. Kalau seorang yang berbicara mengenai biologis toh, bukan berbicara mengenai roh. Tapi seorang ini kemudian nanti akan mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus. Seorang ini yang akan mewakili Tuhan untuk mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Bukan Roh Kudus datang ke orang per orang, bukan. Kalau Roh Kudus datang ke orang per orang dan itu berlaku di Kristen, kenapa antar Kristen sekte satu dan sekte lain berbeda? Kalau Roh Kudus datang kepada mereka, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Kenapa bisa demikian? Ada Trinitas, ada Three-in-One, ada kemudian Oneness. Kenapa? Mana Roh Kudusnya? Kenapa berbeda-beda? Jadi yang benar itu adalah Roh Kudus datang kepada seorang penghibur. Seorang penghibur ini akan mengajarkan ajaran Roh Kudus ini kepada seluruh bumi. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim. Menyertai selama-lamanya Al-Quran. Nah, jadi kalau Anda beranggapan Roh Kudus itu datang pada orang-orang Kristen, itu tuyul, tukang tahayul itu namanya. Karena di dalam Yohanes 16 nomor 13, nomor 14 dikatakan bahwa seorang penolong itu atau roh penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Karena dia tidak berkehendak pada dirinya sendiri. Sedangkan yang disebut Tuhan, coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Anda baca di dalam Mazmur 33 nomor 9. Itu Tuhan. Apapun yang dia mau, dia berkata. Cukup dia mengatakan ada, maka semua jadi. Nah, itu yang betul. Sehingga kita masih mencari sampai hari ini
Sampai hari ini kita masih mencari roh apa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ini yang kita cari. Siapa suara ini? Suara siapa itu yang datang kepada Paulus? Begitu juga yang datang kepada Ananias. Suara siapa itu? Karena Yesus tidak akan pernah datang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya. Yesus hanya datang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Dan patokannya adalah Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit ini akan datang seperti ketika ia terangkat ke langit. Berarti dia turun dengan jasad. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, itu adalah roh jahat. Apa buktinya? Anda baca Matius 12 nomor 22. Rupa-rupanya orang yang kerasukan setan, tanda-tandanya mengalami kebutaan. Paulus ketika mendengarkan suara itu tiba-tiba saja buta. Silakan Anda bantah dan buktikan. Tidak usah kita melebar. Buktikan aja bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah roh kebenaran. Silakan. Oke, tetap dari apa yang membilang dari Yohanes 14 ayat 16. Terus aku sangkal di Matius 12 ayat 30 sampai 32 yang isinya, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Abang harus ini dari semua apa yang abang bilang itu bertentangan dengan di Matius 12:16. Iya, Bung. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian bahwasanya Roh Kudus ini memang tidak boleh dihujat. Dulu, Bang, cuma maaf saya potong dulu. Ini saya mau ibadah dulu ini ya di gereja saya. Lah, terus kenapa naik? Saya dinaikin tadi, tapi gak apa-apa, saya pantau aja di sini. Ya, silakan. Jadi di Al-Quran pun dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Roh Kudus, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini Quran yang mengatakan. Makanya Al-Quran tidak ada yang menghujatnya. Kami umat Islam tidak mau menghujat Al-Quran. Jangankan menghujat, menggantinya, membacanya dengan tidak benar aja kami tidak berani. Sedangkan Roh Kudus yang datang ini apa? Seluruh yang datang di Kristen itu dihujat. Orang Katolik menghujat Protestan, yang Protestan menghujat Katolik, Katolik dihujat oleh Advent dan segala-galanya yang ada di dalam tubuh pengajaran makhluk yang datang kepada Paulus itu. Itu coba. Kalau Anda mengatakan menghujat Roh Kudus itu ada di agama lain, itu dia adanya di Anda. Bukankah di dalam konsep saudara, Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu? Berarti yang diludahin Yesus berarti sama dengan meludahi Roh Kudus. Yang ditelanjangin Yesus berarti sama dengan menelanjangi Roh Kudus. Menampar Yesus berarti sama dengan menampar Roh Kudus. Menombak lambung Yesus sama dengan menombak lambung Roh Kudus. Jadi tempat penghinaan terhadap Roh Kudus itu di Kristen. Di Islam tak mungkin. Tak ada ruang untuk menghujat Roh Kudus. Bahkan ucapan-ucapan Roh Kudus itu sangat dimuliakan, sangat disucikan. Makanya kami mengatakan bahwasanya Allah mengutus Roh Kudus menyampaikan kalamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kami dengarkan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bahkan di dalam surah Al-Waqiah dikatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ucapan daripada Roh Kudus itu yang berupa Al-Qur'an yang sangat mulia. Tak ada itu di Islam. Nah, sekarang di agama Anda, mana Roh Kudus itu di agama Anda? Sedangkan yang datang kepada Paulus ini siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, setelah itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Paulus setelahnya? Apa yang dilakukan oleh Paulus? Semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat dibatalkan oleh Paulus melalui satu ketikan dalam satu data di dalam ketikannya terhadap orang-orang yang ada di Efesus. Apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Haleluya. Siapa yang mengajarkan kayak begitu? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu?
Siapa yang mengajarin? Sedangkan di dalam ulangan, sabar. Kalau kamu lagi menyembah Yudas, menyembah aja dulu. Setelah itu baru kau bicara. Sedangkan di dalam, Kau itu ceramah di sini. Yang penting ceramah itu. ya sudah kamu turun, kamu ke gereja, kau colok pantat pendetamu, baru kau cium, baru kau waras. Nah, di dalam dengar. Nah, itu kan kau mampus kan? Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ulangan 4, dengarkan baik-baik. Jangan kau menambahi firmanku. Jangan kau mengurangi sedikit pun firmanku agar engkau dapat hidup. Tapi Paulus mengatakan apa? Enak aja lu. Aku lebih berkuasa. Firmanmu sekarang habis, mampus bersama dengan utusanmu yang digantung di atas tiang salib. Itulah Paulus. Apa kira-kira yang merasuki dia sampai dia berani menentang yang maha tinggi? Yang maha tinggi mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tetapi Paulus yang Yesus katakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau menjadikan dia sebagai keinginannya dia sebagai apa yang kau lakukan dalam keagamaanmu. Paulus mengatakan, hehehe, kecil lu Elohim, ucapanmu itu udah tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah ucapanku. Itulah yang menjadikan Kristen sekarang menjadi aneh, mengaku pengikut Yesus, tapi perilakunya sedikit pun tak ada membuktikan. Justru perilaku Kristen membuktikan bahwa Kristen itu adalah vikar Kristus, alias anti terhadap Kristus. Demikian. Sampai hari ini, sampai detik ini, cuma kita belum menemukan siapa makhluk yang datang ngaku Yesus ini. Silakan. Aku izin turunnya Bang Juma, ada Ya. urusan. Ya, silakan Bang, silakan. Tadi malam ketika saya bawa materi ini, 7 teman Kristen juga pamit tiba-tiba. Bukan. Gini bang. Iya. Yang aku tangkap dari cerita abang itu mengubah semua makna kitab yang tadinya benar-benar lurus menjadi sesat. Nah itu udah ajaran setan itu bang yang kita. Saya justru ingin meluruskan ini. Izin abang. Itulah mungkin dari Anda goyang, pasti Anda goyang. Bukan Pasti goyang, Bang. pasti goyang. Bukan goyang. Nah, kalau tidak goyang, kenapa Anda menyalahkan saya? Padahal saya hanya bertanya, makhluk apa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Makhluk apa itu? Dari tadi abang bicarakan tuh, oh ini kok gini, kok abang disesatkan gitu, kok disesatkan? Kok jadi saya yang menyesatkan? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Orang-orang Yahudi tidak percaya. Bahkan orang Yahudi mengatakan, inilah Paulus, sang penyakit sampar. Tuh, orang Yahudi itu teriak. Inilah Paulus di Kisah Para Rasul 21. Anda baca coba. Inilah Paulus si penyakit sampar yang telah menyesatkan orang banyak. Tuh. Orang-orang Yahudi loh yang mengatakan itu, bukan saya. Bukan saya. Ketika Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen, mungkin Anda nggak tahu kalau Paulus itu pernah bertobat mengajarkan ajaran Kristen. Baca Kisah Para Rasul 21. Makanya belajar itu seperti kami umat Islam, kami berislam, kami pelajari Quran, kami otak-atik Quran dari nol sampai selesai. Harusnya Anda menjadi Kristen pun demikian adanya. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 27. Ketika masa 7 hari itu hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus dalam bait suci. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah Paulus, orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan juga menentang tempat suci ini. Dan sekarang ia datang membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Coba, ini Paulus datang ke Yerusalem setelah dia keliling mengajarkan ajaran Kristen, dia bertobat. Di mana bukti dia bertobat? Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat, dia ditahirkan kembali, lalu Paulus melakukan pengorbanan hewan, korban persembahan kepada Elohim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu banyak manusia di dunia ini diprank oleh Paulus tanpa kalian ketahui. Kenapa ini bisa kami tahu? Kami umat Islam. Patokan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Balasan terhadap orang-orang penipu tentang kejadian Nabi Isa alaihissalam Allah uraikan dalam Al-Quran dan pantulannya kepada Bible. Makanya kami belajar Bible.
Karena Al-Quran membahas Bible, Al-Quran membahas Yesus, Al-Quran membahas Kristen. Makanya nyambung. Kalau Anda ingin sehat, dengarkan apa yang dikatakan oleh para apologet Islam. Tidak mungkin mereka menyesatkan kalian. Tidak mungkin. Apologet Islam itu adalah orang-orang Islam yang pada diri mereka penuh dengan Roh Kudus, yaitu Al-Quran. Jangan ragukan itu. Nah sekarang PR Anda adalah, setelah Anda turun, cari tahu, tanya kepada pendeta. Apa bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus? Buktinya apa? Adakah pernah Yesus ketika mengajar 3 tahun menyebut nama Paulus? Menyinggung nama Paulus? Atau justru Yesus menyinggung tentang datangnya sang pembinasa keji yang akan mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik penjara, Taimeong. Taimeong dalam bahasa Yunani adalah bilik rahasia atau bilik penjara. Siapa yang menulis surat dalam bilik penjara mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Siapa? Bom-bom? Enggak. Belum sampai ke sana. Erben? Enggak juga. CP? Enggak juga. Kiamat? Enggak juga. Satu orang, yaitu Paulus. Dan dia tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya, orang dari mana, gimana kesehariannya. Kok tiba-tiba menulis surat kabar 13 yang mengajarkan Anda kemudian menyembah kepada manusia. Camkan itu baik-baik. Dan tolong sampaikan ke pendeta Anda, salam dari Bang Suma. Sekali-sekali muncul berdialog dengan Bang Suma supaya umat ini bisa tercerahkan dengan baik. Silakan Bung, kalau ada kegiatan. Ya, oke. Kalau orang ya, seperti yang Abang bilang tadi, apapun agamanya, Bang, tetap Bang toleransi. Jangan sampai diajak, itu aja Bang pesanku, Bang. Oke, Bang, ya, makasih, Bang. Makasih. Jangan-jangan saya datang mengacaukan Komal ini, enggak kan? Aman, Guru Nda, aman. Enggak Bang Zuma, aman. Alhamdulillah. Memang tiap hari Komal saya sering dikacaukan sama mereka, Guru Nda. Kacau.